Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi Bapak semua yang sama-sama dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lelah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua dapat syafaat dari Allah Subhanahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengawali materi di pertemuan ketiga kali ini, kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah lancarkan pertemuan kita kali ini. Baik, untuk pertemuan ketiga, saya akan coba share materinya. Mohon dilihat di tampilannya. Oke, kita lihat ke sini. Coba buka ya. Untuk materinya sudah terlihat ya. Nah, di sini untuk pengenalan SPSS di pertemuan ketiga ini, sebelumnya Bapak akan coba jelaskan dulu di silabus kita. Di sini pertemuan ketiga, keempat, dan kelima ini saling berkaitan ya, sehingga Bapak jadikan satu menjadi satu video ya, di mana di pertemuan ketiga adalah data pengenalan SPSS-nya, pertemuan keempatnya adalah tutorial penggunaannya, kemudian yang kelima adalah praktek dalam menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita coba lihat di pengenalan. Ini pada awalnya SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial saja. Sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Namun sejalan dengan perkembangan SPSS dan kemajuan teknologi, maka tidak hanya digunakan untuk ilmu sosial, namun juga digunakan untuk ilmu sains, pendidikan, dan lembaga-lembaga yang lain. Sehingga hampir semua bidang sudah menggunakan SPSS dalam menganalisis data. Secara garis besar ada 3 tahapan di SPSS. Pertama ada input data. Nah, ini data kita peroleh bisa dari wawancara, observasi, angket seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian data yang kita peroleh kita olah dengan SPSS ya. Kemudian akan keluar output ya atau hasilnya. Nah, itu bisa berupa tabel, bisa teks, bisa chart ya. Nah, untuk menu penjelasan menu-menu di SPSS ini ada di sini, kalian tinggal baca ya. Nah, kemudian di pertemuan keempat, kita akan coba mentutor ya tentang penggunaan aplikasi SPSS. Bapak sudah kirim ke WA grup kalian. Kalian bisa lihat di situ. Nah, di sini muncul SPSS 16 zip. Nah, kenapa Bapak kirim SPSS 16? Ini karena nggak usah diinstal lagi, cukup di copy paste, itu langsung bisa digunakan. Cuma ini bisa digunakan hanya di laptop atau di notebook. Kalau di HP belum support ya. Nah, ini Bapak kompres foldernya bentuk zip cuma 180 MB. Kalau belum di zip itu bisa 600 MB sehingga tidak bisa dikirim lewat WA. Makanya Bapak kompres biar lebih ringan. Kemudian kalau sudah kalian download, ini pencet ini ya, nanti kalian download, nanti akan muncul di apa namanya di komputer kalian. Kalau Bapak simpan di file D ini seperti ini filenya. Nah, di sini sudah ada SPSS 16 yang sudah Bapak download di WA Group. Ini Bapak buka yang masih rar-nya ya. Ini Bapak klik lagi. Nah, kalian pilih yang 1.SPSS 16. Ini diklik. Nah, nanti ada muncul extract all, run, atau cancel. Nah, kalian pencet extra all. Ya, nanti akan apa namanya membuat folder baru. Ini itu folder baru itu nanti akan bisa dibuka seperti ini contohnya.
Nah, seperti ini nih, SPSS 16. Kita klik lagi. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tuh ya, 1.SPSS16. Kalian boleh buka sekarang ya. Nah, nanti kalau ada bacaan seperti ini, klik run saja. Nah, seperti ini, tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di menu kita oke saja ya. Nah, di sini kita silang aja. Nah, di sini ada dua tampilan, ada output satu dan ada until satu. Nah, ini output ini untuk hasil nanti setelah diolah, until ini untuk input datanya. Nah, seperti ini. Nanti kalian nggak yang di output, tapi yang di until ya, untuk input datanya. Nah, di until sendiri nanti ada dua sheet nih. Ada sheet variabel, ini gunanya untuk memberikan nama variabel tersebut. Sedangkan data view untuk merinci data tersebut. Nah, kita langsung aja ke soal ya. Ada soalnya di pertemuan kelima. Kita coba buka ya. Nah, ini. Seperti ini. Kalian coba lihat. Nah, ada contoh soal seperti ini nih. Daftar mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistik dasar. Nah, di sini ada 3 kolom ya, yaitu kolom nama mahasiswa, kemudian nilai UAS statistik dasar, dan gender atau jenis kelamin. Jumlah mahasiswa sendiri ada 8 misalnya ya. Nah, di sini nanti ini akan kita input ke SPSS tadi. Oke, kita coba langsung input ya. Nanti di SPSS akan tampil seperti ini nih kalau sudah kita input ya. Nah, seperti ini. Kita coba input manual ya untuk lebih mempercepat Bapak sambil lihat HP ya, biar inputnya kita tidak terlalu lama. Kita ingat yang tadi ya, until 1 ya, jangan di output ya. Until 1. Nah, ini kita klik yang variabel view ya. Nah, ini pokoknya dia tandanya kuning ya. Kalau sudah kita klik. Di kolom nama itu ada nama ya, nama, di kolom kedua nilai, di kolom ketiga gender. Kemudian di type itu yang nomor 1 di sini string. Nah, string ini maksudnya dia teks ya. Nah, kalau yang nilai itu pasti angka ya, numerik, makanya gender juga numerik, nanti karena kita angkakan nanti jenis kelaminnya. Nah, kemudian di white, kolom white, nah ini lebar kolomnya untuk nama kita 20. Nah, untuk nilai dan gender 88. Nah, untuk desimal nih, kita nolkan saja biar di belakang komanya nggak ada angka lagi ya. Nolkan. Kemudian di label, nah ini label kita kasih nama ini, nama variabel. Nah, tadi kan yang pertama variabel nama mahasiswa ya. Mahasiswa. Yang nomor 2 nilai UAS statistik. Yang ketiga jenis kelamin. Untuk value yang 1 dan 2 non ya. Kemudian yang gender karena ada 2 jenis kelamin ya, pria dan wanita, maka kita klik di sini nih. Value itu 1 misalnya untuk kode atau label pria. Oke, kita add di sini. Kemudian yang perempuan kita kasih kode 2 ya, pria wanita misalnya ya. Kita add lagi. Nah, kalau sudah di oke. Nah, seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian di missing itu non semua. Nah, di kolom yang nomor 1 sama seperti yang sebelumnya 20 lebarnya. Nah, ini apa namanya posisi ya. Untuk posisi kita kanan semua.
Ini kalau measure udah sama seperti ini. Nah, sekarang kita sudah isi nih variable view-nya ya, sudah lengkap. Nah, sekarang kita isi data view. Nah, data view ini adalah rincian tuh. Kan sudah ada tuh ya, kolom nama, nilai, dan gendernya sudah ada semua di sini ya. Kemudian untuk nama, dilihat kolom yang tadi Bapak tampilkan ya. Nah, ini ya. Ini kita coba tampilkan lagi. Nah, ini diketik ulang ya di SPSS rinciannya ya. Nah, seperti itu. Kita coba ketik di sini. Yang pertama Budi. Budi. Yang kedua Putu Mahartini. Yang ketiga Siska. Yang keempat Nyoman. Yang kelima Losari. Enam Sutama. Ketujuh Puspayanti. Akhir oke. Sekarang nilainya 65, kemudian 68, 50, 65, 65, 58, 61, 69, terakhir 61. Untuk gendernya, nah tadi masih ingat ya, kalau pria kodenya 1, kalau perempuan atau wanita kodenya 2. Budi 1, perhatikan pria. Ini Mahartini 2, Siska juga wanita 2, Dedi 1 ya. Oke, kemudian Losari 2, kemudian Utama 1, Sayanti 2, Yoga 1. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah diinput nama variabel sama rinciannya, kita langsung simpan ya. Caranya gimana? Kita pencet file nih di pojok kiri atas ya. Nah, kita pencet save as. Save as. Nah, kita mau simpan di mana nih? Misalnya Bapak simpan di file D ya, di sini. Misalnya ya. Nah, dikasih nama nih di sini. Misalnya daftar daftar nilai statistik. Ininya udah benar SPSS. Kemudian kalian pencet save. Seperti itu. Sekarang kita cek apakah sudah tersimpan atau belum di file kita. Kita lihat di sini filenya. Nah, ini dia. Sudah tersimpan ya di filenya. Ini filenya. Nah, sekarang kalau kita mau buka bisa. Cuma yang tadi barusan kita kerjakan ini kita tutup dulu ya. Nah, biar nggak bertumpuk. Tutup, yes. Yang tadi udah disimpan, kita no aja. Kecuali belum disimpan ya. Nah, baru kita buka. Nah, ini Bapak sudah bisa langsung dibuka otomatis. Tapi kalau di awal biasanya di sini tampilannya bukan seperti ini ya. Jadi dia harus mencari, nanti akan muncul seperti ini, open wait ya, pencet open wait. Kemudian kalau masih belum muncul SPSS di sini, pilih choose another aplikasi ya, di sini pencet. Nah, ini kalau masih belum ada tampilan SPSS, kalian cari. Nah, di mana nyimpennya? Misalnya tadi nyimpennya di D ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di D misalnya ya. Nah, di sini nih SPSS 16. SPSS 16.
Oke, kita lihat. Nah ini, kita, apa namanya, buka pakai ini ya. Nanti muncul seperti ini, always atau just once. Nah, kita pilih always karena, biar nanti nggak buka aplikasi baru lagi kalau setiap buka ya. Jadi udah otomatis kayak Bapak ini ya. Kita pilih always, nanti tunggu akan muncul ya. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini sudah terisi output-nya pun tuh, daftar nilai statistik ya, sudah ter-save tuh ya. Kemudian yang ininya pun udah tampil tuh, yang tadi kita ketik nggak hilang ya. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua ada, Bapak kasih tahu lagi ya. Kita tutup dulu yang ini, yang sudah tersimpan tadi. Oh, ya, jadi sudah tersimpan. Nah, caranya gimana? Nah, kita ketik dulu di Excel file yang tadi di soal ya. Nah, seperti ini Bapak sudah kasih contoh. Nah, ini ya, tadi yang pria dikodekan 1, wanita 2. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah ada Excel seperti ini, nggak usah ngetik satu-satu, tinggal di copy paste aja. Kita sekarang buka SPSS 16 ya, yang baru ya. Nah, ini SPSS 16. Ingat, ingat run ya, dipencet. Run seperti ini akan terbuka otomatis. Tunggu. Oke, kita oke saja. Kemudian kalau muncul seperti ini, disilang aja. Nah, sama seperti di tampilannya ada 2 ya, ada output, ada, until 1. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita belum input, ini kan kita buka file baru ya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya kita buka Excel yang tadi, yang Bapak udah buat. Nah, ini ya, ini yang sudah diangkakan nih. Ini kan belum ya. Nah, kita tinggal copy di blok aja, yang mau di-copy yang mana. Nah, ini kan semuanya kita copy, ini copy, kemudian kita buka lagi, aplikasi SPS-nya. Di mana tadi? Di variabel atau di data view. Nah, untuk rincian ingat di data view ya, copy paste-nya. Kita cari di sini ada edit. Tunggu. Ada paste di sini, klik paste ya. Nah, nih seperti ini. Ini kenapa variabelnya masih kosong, belum ada namanya? Karena kita belum isi kan tadi variabel view-nya ya, masih kosong. Ini masih kosong, variabel view-nya belum kita isi. Kemudian ini kenapa 0, di belakang koma muncul angka 2? Nah, karena desimalnya kita belum nolkan. Sekarang kita rubah variabelnya ya, sama seperti tadi. Dari mulai nama ya. Oke, Bapak lihat dulu. Contohnya di sini ada nama, nilai, gender ya. Sama seperti awal tadi kalau untuk variabelnya, cuma rinciannya aja tadi yang di copy paste ya. Nama, nilai, sama gender. Kemudian ini kolomnya ada 20 ya untuk yang pertama. Oke, ini bawahnya sama 8. Nah, ini desimalnya kita nolkan dulu biar nggak ada koma di belakang, biar nggak ada angka di belakang koma ya. Nah, labelnya dikasih nama variabel ya, nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke. Nilai UAS statistik. Nah, yang tadi dikasih gender itu ada nomor 1 ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada nomornya, jadi nggak usah diisi juga nggak masalah ya, karena sudah ada di sini tuh, udah dikasih nama ya. Kemudian value non, kemudian kolomnya sama seperti di kolom ketiga, 20. Oke, nah ini posisinya di kanan semua ya. Ini udah sama. Nah, variabelnya sudah terisi, data view-nya juga sudah terisi. Kita sekarang tinggal simpan kayak tadi, file, kemudian
pencet save as. Nah, sama seperti ingat nih penyimpanan hati-hati, jangan sembarangan nyimpen nanti susah nyarinya ya. Nah, Bapak tadi nyimpan di D ya, ini D. Nah, ingat dikasih nama biar nggak sama, Bapak kasih nama daftar nilai statistik 2 misalnya ya, di-save. Nah, sekarang kita cek apakah sudah tersimpan belum di D. Ini kita lihat di D. Tuh, sudah ada ya. Nah, untuk ngecek apakah bisa dibuka atau tidak, kita tutup dulu yang tadi barusan dikerjain ya, takut numpuk kalau dibuka. Ini biasa, pertama yes, karena sudah disimpan, kita pencet no. Nah, baru kita buka ini ya, daftar nilai statistik 2. Nah, ini sudah ada hasilnya ya, tadi tersimpan. Ini variabelnya, ini data view-nya, kemudian tampilan output-nya juga ada tuh, sudah ya. Oke, ini yang dapat Bapak jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, tugas untuk kalian di pertemuan mendatang, ini kalian latihan ya, biar tambah pintar. Kita lihat latihannya udah Bapak share di modul 1 ya. Nah, di situ. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi ya, cuma di sini ada 10 barang ya. Kolomnya sama ada 3. Prosesnya sama seperti tadi ya. Bisa menggunakan manual langsung, dimasukin langsung ke SPSS atau lewat cara kedua dengan menginput dulu ke Excel, baru di copy paste ke SPSS-nya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.